Atau kalau dibuat pertanyaan, bagaimana menjadikan diri batin kita menjadi kalimah la ilaha illallah? Itulah caranya memasukkan sifat yang 7 kepada lafaz la ilaha illa Allah Muhammad Rasul Allah. Ya, dudukkan itu, maka ada jaminan. Jaminan yang pertama, barang siapa yang berlindung kepada kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di dalam bentengku, kata Allah, maka dia akan kuselamatkan dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbana alimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa anfa'na ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadatihi rabbih ahada. Summa qala ta'ala fi ayatin ukhra, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Jemaah rahimakumullah yang dirahmati dan insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulia kita di dunia ini dan insyaallah mulia pula kita kelak di akhirat. Dan terhindar kita dari fitnah dunia dan fitnah akhirat, dan kita senantiasa mendapatkan rahmat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian kita, diskusi kita 2 minggu yang lalu tentang mengesahkan zat, sifat, asma dan af'al. Ya, keempat hal itu tidak boleh kita pisah-pisahkan, ya. Ini zat, ini sifat, ini asma, itu af'al. Tapi dia saling berhubungan. Ya, dengan adanya zat itulah makanya ada sifat. Karena sifat itulah makanya ada asma, nama. Karena ada asma itu, karena ada zat itu makanya ada af'al. Ya, seperti itu, jangan dipisah-pisah. Tapi merupakan satu kesatuan. Dan pada malam hari ini kita berangkat dari pertanyaan, makrifat itu kemana takluknya? Maksudnya, dalam rangka bermakrifat kepada Allah, ya, kemana sandarnya? Ya, maka kata musannif, pengarang kitab ini, adapun ta'aluk makrifat itu takluk kepada mengenal diri. Jadi kalau kita rubah redaksinya, untuk bermakrifat kepada Allah itu dengan cara mengenal diri. Kenapa? Karena dengan mengenal diri itulah kita bisa mengenal Allah.
Ya, dengan mengenal diri itulah kita bisa atau dapat mengenal Allah. Maka kalau kita melihat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu, man arofa rabbahu fasadal jasad. Barang siapa yang mengenal akan dirinya, maka sungguh dia mengenal akan Tuhannya. Siapa mengenal akan Tuhannya, binasalah dirinya. Ini hadis populer di kalangan ahli tasawuf. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam rangka mengenal Allah kita terlebih dahulu mengenal diri. Yang mana diri yang mau kita kenal? Diri kita ini adalah hakikatnya lemah. Ya, lemah, tak berdaya. Itulah diri kita. Dia punya keterbatasan. Yang kedua, diri kita ini adalah la qadirun wala muridun. Kita ini sama sekali tak punya kehendak. Wala alimun, diri kita ini adalah bodoh. Ya, pandanglah itu sekali lagi, diri kita ini la qadirun, kita ini lemah. Selemah-lemahnya tak berdaya. Pandang itu dengan batin. Tak berkehendak. Wala alimun, kita ini bodoh. Wala hayyun, kita ini tak pernah hidup. Berarti kita ini mati. Wala sami'un, kita ini tak pernah mendengar. Wala basirun, kita ini tak pernah melihat, buta. Wala mutakallimun, kita ini tidak pernah berbicara, kita ini bisu. Lihatlah, itulah diri kita. Saya ulangi lagi, kita ini la qadirun, tidak punya kuasa. Berarti kita lemah. La haula wala quwwata illa billah. Wala muridun, kita ini tak punya kehendak. Berarti kita terpaksa. Wala alimun, kita ini bodoh sebodoh-bodohnya. Wala hayyun, kita ini tidak pernah hidup. Berarti kita mati. Wala sami'un, kita tidak pernah mendengar karena kita ini tuli. Wala basirun, kita ini adalah buta. Wala mutakallimun, kita ini adalah bisu. Maka kalau kita simpulkan, inilah sebagai dasar kalau kita ini tiada. Nah, kumpulkanlah itu, kita lemah, tak berkehendak, tidak punya pengetahuan, kita mati, kita peka, kita buta, kita bisu. Sekali lagi, inilah dasar mengatakan kalau kita ini tiada.
Dan ini memang harus kita tuntaskan, dalam artian kita tuntaskan itu kalau kita ini tidak ada dari pernyataan itu tadi. Samalah diri kita ini seperti bangkai mayat. Mayat itu tidak punya kuasa. Saat mayat itu dimandikan, nampak dia lemah. Miring dimiringkan, telungkup ditelungkupkan. Kita mayat lemah. Andaikan misalnya kita letakkan di dekat mayat itu makanan yang lezat cita rasanya, dipastikan tidak akan mau dia menyentuh itu. Wala alimun, dia tidak akan tahu siapa yang datang. Ini bertajiyah itu, nggak tahu dia itu. Wala ayun, nggak ada kesadarannya di situ. Menjerit kita, wala samiun, dia nggak mendengar. Wala basirun, dia tidak lihat. Siapa yang menyolatkannya nggak dia lihat itu. Wala mutakallimun, dia itu mati. Nah, kesadaran inilah yang dimaksud Rasulullah, mutu qabla anta mutu. Matikan diri kau. Artinya apa? Pahami kalau kita ini mati. Mati dalam artian apa? Mati dalam pengertian mati maknawi namanya. Ya. Nah, belajarlah melihat itu. Dan sekali lagi itulah esensi keberadaan diri kita. Kalau diri kita ini tiada. Jadi supaya jemaah dimuliakan oleh Allah, ini sangat penting didudukkan. Kalau kita ini nggak ada, itulah dasarnya. Lemah, tak berkehendak, bodoh, mati, peka, buta, bisu. Lantas yang ada ini sekarang ini siapa? Kan ke situ dia. Ini dalam rangka sudah kita mengenal diri, man arafa nafsahu, ya. Faqad arafa rabbahu. Disinilah kita mau mengenal Allah. Nah, kudrat yang ada hari ini di diri kita ini adalah kudratnya Allah. Kita tadi lemah. Cobalah rasakan kudrat itu. Kita bisa berdiri dalam sholat, kita bisa ruku, sujud, duduk. Itu kudrat Allah. Sebagian ulama mengatakan kudrat itu di diri kita ini, di kaki, ada mengatakan di tulang belulang kita. Di situ tempat kudrat itu. Nah, coba dimuliakan oleh Allah, pernyataan ini coba kita rasakan bahwa kudrat ini kita ikrarkan, kita tasdikkan di hati kita yang paling dalam bahwa ini kudrat mutlak, kudratnya Allah. Sedangkan kita tadi maha lemah. Kudrat. Kemudian nyatanya Allah di diri kita ini adalah iradat. Itu letaknya di hati. Ketika kita berangkat ke masjid, berdiri di atas sejadah, sesungguhnya itu bersumber dari iradatnya Allah, kehendak dari Allah. Nah, itu sifat Allah. Alim, pengetahuan yang ada sekarang kita miliki ini, tahu siang, tahu malam, tahu kita mana nikmat, mana cobaan. Ini alimnya Allah.
Kita tadi bodoh. Kemudian hayat hidup. Hidup yang kita rasakan saat ini dan seterusnya, ini mutlak hayatullah, hidupnya Allah. Dan itu nyata di diri. Turun naiknya nafas itu. Sama mendengar ini sifat Allah. Yang melihat ini sifat Allah. Basar. Yang berkata-kata ini kalam Allah. Maka kalau kita sandingkan, maka nyatalah, benarlah Allah, diri kita ini tempat melihat nyatanya Allah. Maka terbaliklah sudah pengetahuan, pemahaman kita. Kalau sudah kita paham, sebelum kita dulu mengaji mengatakan Allah itu gaib. Kita ini yang jahil. Sekarang kalau sudah kita paham, ya, kita tak pernah ada. Yang ada ini adanya Allah. Kalau begitu siapa yang gaib? Kitalah yang gaib. Kita tak pernah ada. Yang ada ini adalah wujud dia Allah. Nyata Allah. Nah, ini dulu paham. Jadi kita gaib, Allah nyata. Kita tiada, yang ada ini Allah. Maka untuk memperkuat kajian ini, kita ambil satu hadis Nabi yang berbunyi al-insanu sirri wa ana sirruhu. Nah, manusia itu rahasiaku, kata Allah, dan aku rahasia manusia. Itu masih terjemah syariatnya, lafaznya. Tapi dalam hakikatnya manusia itu adalah aku. Ya, itu makna al-insanu sirri wa ana sirru. Manusia rahasiaku dan aku rahasia manusia. Manusia itu nggak ada. Tadi kita nggak ada. Maka sesungguhnya hakikat kita ini nyatanya dia. Ya. Nah, kalau kita kembali kepada kaji dasar, mungkin gampang kita katakanlah bahwa adanya itu nyatanya sifat Allah pada diri insan. Tapi kalau untuk di dalam kedalaman batin kita yang hanya cukup kita sendiri yang memahami, ya, maka adanya ini adanya manusia itu adalah aku. Wasyirri sifati, dan rahasia diriku adalah melalui sifatku itu, kata Allah. Wasifatilah khairi, dan sifatku itu tiada yang lain, itu adalah aku. Kalau begitu sudah liqa kita dengan Allah, sudah bertemu dengan Allah, sudah. Jadi Pak Arsad Lubis, Pak Arsad nggak ada, dan tak pernah kita ini ada. Ketika kita merasa kita ada, berlaku, kalau hukum kematian cabut mencabut itu terjadi. Nah, cuma yang dimuliakan oleh Allah, yuk kita selusuri sifat. Nah, sifat ini ada kaitannya untuk lebih mendalam lagi. Ya, kembali kita melihat bagaimana peristiwa penciptaan Adam. Ya, simpulnya Adam itu diciptakan Allah dari tanah. Dibentuklah Adam itu seperti manusia. Ya, seperti jasad kita ini. Ada kepala, di kepala ada kuping, mata, hidung, ada alisnya, mulut. Ya, seperti ini. Dan itu disandarkan Allah di surga, dan jasad itu tidak tahu apa-apa. Maka diri jasad inilah la haula wala itu. Yang lemah ini diri jasad, gak bisa apa-apa. Nah, kemudian fa iza sawaituhu wa nafakhtu fi min ruh, ditiupkan Allah lah ruh. Ya, saya ulangi,
sesudah sempurna penciptaan jasad Adam yang terbuat dari tanah itu, ditiupkan Allah, aku tiupkan ruhku. Garis bawahi kataku di situ. Aku tiupkan ruhku kepadamu, ke dalam jasad Adam. Ya, sampai situ kita koma dulu, kita analisis dulu. Adakah ruh kita? Tidak ada. Yang ditiupkan itu siapa? Ruhku, kata Allah. Ruh itu siapa? Rahasia diriku, kata Allah. Ditiupkanlah ruh itu. Ya, masuklah ke tubuh jasad, maka berfungsilah seluruh organ tubuh. Ya, ruh itu masuk menyebabkan lahirnya kudrat. Masuknya ruh itu melahirkan iradat. Masuk ruh itu melahirkan alim. Masuknya ruh itu melahirkan hayat hidup. Masuknya ruh itu menjadi bisa mendengar, menjadi sama, melihat menjadi basar, menjadi kalam. Nah, asal dari sifat yang 7 itu berarti dari ruh. Tapi dia tidak dapat lagi dikatakan ruh, karena dia sudah berada dalam bentuk yang lain. Nah, tapi hakikatnya siapa? Yang 7 itu hakikatnya adalah ruh. Maka pertanyaan berikutnya, ruh itu siapa? Ya, supaya kawan-kawan jangan lagi ragu nanti menyaksikan sifat 7 itu iya enggak, jangan begitu. Nyatanya sifat 7 itu bersumber dari ruh. Ruh itu siapa? Yas'alu naka'ani ruh kulli ruh min amri rabbi la utitu minal ilmi illa qalila. Ya Muhammad, kalau mereka bertanya tentang ruh, katakan ruh itu urusan aku. Itu terjemah. Maksudnya apa? Ya Muhammad, kalau mereka bertanya tentang ruh, katakanlah ruh itu adalah aku. La utitu minal ilmi illa qalila. Aku tidak memberitahu, tidak memberikan pemahaman hal ini terkecuali orang yang tertentu, atau dalam kalimat illa qalila, sedikit sekali. Makanya nggak usah guna heran kalau misalnya kita melihat dalam realita kehidupan, ya banyak orang-orang syariat ketimbang orang-orang mengaji hakikat. Karena memang kita optimis saja. Kenapa? Karena memang orang yang dipilih Allah. Dipilih, Pak. Jadi kalau orang yang dia tidak sampai ke situ, berarti dia nggak dipilih Allah, gitu. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan dalam doa kita, mudah-mudahan yang sedikit dimaksudkan Allah itu ya termasuklah kita, gitu. Itu doa kita. Ya, jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu yang beribadah ruh atau jasad? Dan duluan ruh itu diciptakan Allah daripada diri jasad. Ruh. Nah, jadi ruh. Sifat itu tadi ruh. Ruh itu siapa? Jadi kita katakan kalau ambil jalan pintasnya, itulah diri rahasia Allah. Tetapi sesungguhnya ruh itu juga yang ditiupkan tadi, ruh itu juga lah cuma dimuliakan oleh Allah, ini disebut dengan nur
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau Muhammad bin Abdullah itu kita sudah tahu dia makamnya itu di kota Madinah. Rohaniyah Rasulullah itu kemana perginya? Ya, maka rohaniyah Rasulullah itu dia berada di hati orang-orang mukmin yang mengenal Allah dan mengenal dirinya. Ya, cuma yang dimuliakan oleh Allah. Jadi pandang sifat 7 itu, maka dia paralelnya kemana tadi? Ke ruh. Paralelnya kemana lagi? Kepada Nur Muhammad. Terus paralelnya kemana lagi? Kepada Allah atau Jad Wajibal Wujud. Dialah ruh itu. Berpisahkah antara ruh dengan jasad? Kita selamanya ini kan memahami ruh dan jasad itu beda gitu ya. Iya kan? Nah, jasad ini kalau kita lihat riwayatnya, ini tubuh Adam ini berasal dari 4 anasir: angin, air, api, tanah. Ini. Angin itu berasal dari mana? Dari Nur Muhammad. Nur Muhammad ke angin. Atau sebelum kepada Nur Muhammad, boleh juga kita katakan angin itu ada ruhnya. Air ada ruhnya. Api juga ada ruhnya. Tanah juga ada ruhnya. Jadi angin, air, api, tanah itu ada ruhnya. Ya. Kalau begitu, sedangkan tubuh batin tadi juga bersumber dari ruh. Nah, inilah menjadi makna ya nurun ala nur. Yang sesungguhnya antara ruh dan jasad itu ya secara syariat kita bedakan, tetapi secara hakikat adalah satu. Ya. Pada hakikatnya ya pasti logika kita membantah, tapi di dalam ma'rifat diri jasad ini angin, air, api, tanah, di situ di angin ada ruh, di tanah juga ada ruh. Sehingga kita dalam pemahaman ini ya, sedangkan sifat tadi kudrat iradat itu juga adalah bersumber dari ruh. Maka zahir dan batin kita ini pada hakikatnya adalah ruh. Nah, apa manfaatnya kalau kita sudah memahami zahir dan batin itu adalah ruh? Maka tidak berlaku hukum mencabut dalam kematian. Ya, kenapa? Tidak ada istilah sarung dengan isi sarung itu, kayak pisau itu kan, nggak ada. Nah, seperti itu. Nah, dipandanglah begitu. Maka ada rahasia, jemaah dimuliakan oleh Allah. Kalau kita lihat di dalam kita beramal, yang kita lihat ya, yang bergerak ini, yang memandang ini adalah ruh. Lalu tadi dari Nur Muhammad tembus kepada Allah. Nah, ini coba direnungkan dan kalau bisa dipahami, diamalkan. Ya, kenapa? Jadi ruh itu tadi itu termasuk adalah Nur Muhammad. Ya, kita mau pakai yang mana? Naik di atas ruh itu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dianjurkan, dari situlah muncul perintah kita untuk berselawat kepada Rasulullah
selawat. Kenapa? Karena selawat itu membuat rohaniah kita itu kuat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita kembali kepada kajian ini. Ya, kita nggak ada, yang ada Allah. Itulah makna dari arabtu rabbi bi rabbi, aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Jangan ditafsirkan Tuhan itu dua, karena kita nggak ada, ya dia mengenal dirinya sendiri. Ya, karena jadi jangan lagi pernah kita merasa kita ini ada. Nah, itulah yang disebut dengan anania atau ego itu. Jangan lagi hilangkan itu. Yang ada ini di dalam batin ya. Nah, jangan nanti pula dipanggil orang Pak Lubis. Nggak ada Pak Lubis, yang ada Allah. Kan kiamat kita. Tidak begitu. Jadi manusia ini mazhar atau kenyataan Allah, nyata betul dia. Maka apa kata Tok Kenali, ya terangnya matahari lebih terang Allah Ta'ala. Dekatnya mata putih dengan mata hitam lebih dekat Allah. Kalau bahasa Rasulullah dan sahabat, wahai sahabatku, bisakah kamu melihat matahari di siang hari yang ditutupi oleh awan? Mereka tetap mengatakan bisa ya Rasulullah. Nah, cuma yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk sesaat kita merasakan nyatanya diri kita ini dalam sebuah kesadaran kita ini adalah nyatanya Allah. Kita sudah tiada. Ya. Coba dihidupkan. Ya, diikrarkan, ditasdikkan di dalam hati yang paling dalam, ini nyata kaya Allah. Maka kullu nafsin dha'iqatul maut tak berlaku. Yang berlaku bagi kita adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kalau kita, kenapa orang kita nggak ada, siapa yang mau dicabut? Makanya innalillahi rajiun, yang pulang tuh dia. Nah, jadi kalau sudah sampai makrifatnya seperti itu, insya Allah jasad kita ini minimal mengecil, ya nggak busuk dia, ya, dan insya Allah kalau di martabat hakikat itu, ya jasad ini begitu dibongkar udah nggak ada lagi di situ, sama-sama kain kapannya hilang, ya kan? Nah, cuma yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenal, ya, kenalilah diri, ya, diri sebenar-benar diri itu, ya, bahwa kita nggak ada, yang ada ini nyatanya Allah. Dan tolong diingat, ini saya tambahkan lagi satu hal yang sangat penting. Ketika kita sudah melihat diri batin kita di dalam sifat tadi, la ilah kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam, jangan lagi itu yang dilihat, tapi ucapkanlah la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Artinya apa? Sifat 7 itu itulah diri batin kita. Kenapa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Karena sifat yang 7 itu sudah masuk di dalam kalimah la, kudrat, ilaha, iradat, ilmu, ya, la kudrat, ilaha, iradat, kudrat, iradat, ilah, alim, Allah, hayat, 4, Muhammad, Rasul, Allah. Itu 7 suku kata. Masuk kalau sifat itu ke dalam kalimah la ilaha illallah. Artinya apa? Diri kita sudah, diri batin kita ya, sudah menjadi kalimah la ilaha illallah.
Atau kalau dibuat pertanyaan, bagaimana menjadikan diri batin kita menjadi kalimah la ilaha illallah? Itulah caranya memasukkan sifat yang 7 kepada lafaz la ilaha illa Allah Muhammad Rasul Allah. Ya, dudukkan itu, maka ada jaminan. Jaminan yang pertama, barang siapa yang berlindung kepada kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di dalam bentengku, kata Allah, maka dia akan kuselamatkan dunia dan akhirat. Jadi tidaklah kita mendahului kehendak Allah. Jarangnya orang mau meninggal diucapkannya la ilaha illallah, nggak usah sampai Muhammad Rasulullah, tuh dia meninggal. Saya belum pernah melihat itu. Ya, kalau kawan-kawan ada yang melihat, cuma yang pernah saya lihat itu di sinetron, mau mati la ilaha illallah, mati ya. Tapi dalam nyata nggak ada. Nah, logika kita main ketika kita sakaratul maut, ya, sudah mulai keluh lidah, mata pun kabur, penciuman pun sudah kosong, pendengaran pun sudah halus. Ya, diajari orang pun kita, kalau di rumah, kalau pas sempat di rumah sakit Elizabeth, haleluya, nggak mungkin kan? Makanya orang tua kita itu dulu dia nggak mau. Kenapa? Yang dia tidak mau bukan sekadar tidak ada biaya, tetapi takut dia lalai ketika menghadapi kematian itu. Karena Rasulullah suruh talkinkan, mengingatkan. Kenapa? Untuk memenuhi hadis Nabi, man akhirul kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir kalamnya la ilaha illallah, ya Muhammad Rasulullah, jannah, surga. Nah, kita sekarang ini diri batin kita sudah menjadi itu. Kalau begitu bukan Allah dan Nur Muhammad saja yang esa, tapi dengan diri batin kita sendiri pun kita sudah sah. Disinilah lepas dari siksa kubur, ya mati nggak dicabut, lepas dari siksa kubur, ya bisa melewati siratal mustaqim dan seterusnya. Ya, jadi kalau kita lebih dalamin lagi, cobalah jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya jangan lagi ada keraguan memahami tauhid sifat ini, bahwa nyata sifat Allah di diri kita, kita tak punya sifat sama sekali, maka dengan dasar itulah kita tiada. Ya, jadi yang ada ini sadari ini adanya Allah. Ya, tapi ini tidak boleh diucap-ucapkan, di ngomong-ngomongin. Ya, pasanglah, letakkanlah di tempatnya. Ya, di batin kita. Ya, nyatanya dia. Makanya dikatakan man talabal waliyyu li khairin nafsi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa cari Tuhan di dalam diri, ya di luar diri maksudnya, maka dia orang yang amat tersesat. Ya, jadi jangan jadi lihat ke dalam diri saja, ya berdoa pun itulah sambungan selurernya. Ya, sering-seringlah katakan apa yang kita mau. Nah, seperti itu, ya. Nah, dan kemudian lagi tambahannya dari 3 sifat ruh Nur Muhammad itu, berselawat kita sekarang ini tidak lagi ke Madinah, jauh kali. Ya, lihat sajalah dalam kajian ini berselawat kita kepada sifat itu. Ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ya, dan sungguh kami telah mendatangkan Rasul pada diri kamu. Itu ayat Al-Quran. Ya, berselawatnya kita ke situ. Kalaupun kita harus konekkan ya ke Muhammad bin Abdullah, tapi bukan kepada jasadnya, tapi kepada rohaniah dia. Nah, jadi seperti itu. Ya, mudah-mudahan kawan-kawan bisa mengambil hikmah dari kajian singkat pada malam hari ini. Ya, bagaimana kita menggunakan kekuatan yang terbaik, ya, dan
menggunakan kajian itu ya dalam hal-hal yang tertentu. Ya, ingat para nabi punya mukjizat. Katakan Nabi Musa dengan tongkat, tapi dia tidak gunakan setiap urusan dengan tongkat itu. Kalau sudah tahu kita bagaimana misalnya kita menyerang, bagaimana kita bertahan, yaitu jangan pula sikit-sikit ya kan berantem sama bini dimainkannya itu. Tarik nanti kudrat kau itu. Jangan, tak usah begitu. Iya kan? Tak usah begitu. Ini adalah untuk kita izinkan kalau untuk kepentingan agama Allah. Ya, jangan dimain-mainin. Nah, jadi seperti itu. Ya, mungkin lewat diskusi nanti akan banyak terungkap. Ya, mudah-mudahan apa yang ada di YouTube ini sekadar ulasan yang perlu pemahaman, perlu lagi kita belajar banyak. Ya, yang jelas inti kaji kita untuk mengenal Allah, kenali diri dulu. Ya, apa itu? Mengenal diri yang tak ada. Lantas yang ada ini siapa? Ini adalah mazhar kenyataan Allah Ta'ala. Lebih kurang mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi samii'un 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al hayyin minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil lana ilma wa hikmah wa nura wa hidayah wa barakatah wa salamah ya mujibas sa'ilin ya munjilal munjilin ya akramal akramin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.